Itu masanya kita hukum di Padang Arafah. Nah, disitulah kita nanti mengevaluasi diri kita. Mulai dari sejak kita balik berakal sampai hari ini. Perjalanan hidup kita mulai dari bujang sampai berkeluarga, sampai punya anak, sampai punya cucu. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita buatkan selama hidup kita, disitulah kita nanti akan ngadu kepada Allah masing-masing. Apa yang telah kita buat, dosa-dosa kita lah ingat masing-masing, ya kan? Apa yang dosa kita buat sama anak, pada istri, pada tetangga, pada teman-teman semua masa-masa sekolah itu. Disitulah kita ingat mengenai mungkin harta orang yang mungkin temakan sama kita. Saya jujur aja, waktu sekolah dulu kalau pulang sekolah kan 3 kilo jalan tuh. Tengah hari itu pulang banyak kelapa-kelapa muda itu kita ambil, Pak. Buah mangga kan, mangga muda kalau zaman-zaman SD SMP itu kan semuanya enak tuh. Manis. Makan pakai asam asin kan. Nah, itu dari sekolah udah beli asam asin dulu. Nanti pulang kan ambil mangga lempar punya nenek-nenek itu. Nanti pulang itu diasah lah pakai gigit, asah atau sampai jalan sampai makan kawan. Nah, inilah. Ya. Nah, yang mungkin dulu pernah mondok juga. Makan 5, bayar 3. Hah? Ya, ini kan jadi kisah-kisah ini kita lah semua yang tahu perjalanan masa kita itu. Nah, disitulah di waktu tanggal 9 Zulhijjah itu kita mengoreksi. Nah, disitulah kita ngadu kepada Allah, kita serah diri sama kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Semua ada salah dan perbuatan kita selama ini, terutama pada yang hari ini berangkat suami istri, kalau bisa berdamailah sebelum kita wukuf di Arafah. Ya, berdamai sedamai-damainya. Jangan ada lagi yang rasa yang mengganjal. Ya, karena maaf Bapak Ibu. Ya, kalau yang nanti belum clear, apalagi dengan kedua orang tua, naudzubillah. Yang hari ini kita punya anak, saya juga punya mak, Pak. Mak saya hari ini lebih kurang umurnya 100 tahun, sekarang ada di rumah, nggak bisa jalan. Ya, dengan anak pun dia udah nggak ingat. Jadi kemarin saya telepon dia, 2 hari dia nggak tidur, nggak bangun-bangun, nggak makan-makan. Jadi baru bangun kemarin lemah. Jadi memang urusan dengan orang tua, mungkin ada yang ini juga damping orang tua. Orang tua itu adalah kunci surga. Ya, sekarang kuncinya kita pegang, jangan sampai kuncinya dipatahin. Bapak, Ibu udah pegang kuncinya, ya di pintu surga itu di depan mata kita, kunci yang udah kita pegang. Jangan sampai kuncinya patah, pintunya nggak bisa dibuka. Atau hilang. Maka bersyukurlah, ya hari ini yang anaknya bisa berangkat, dampingnya saya juga nangis. Iri, ya. Dia berkesempatan mendampingkan orang tuanya, dia bergandengan tangan untuk tawaf, untuk sa'i bersama orang tuanya, dan bermohon di depan Ka'bah itu berdoa minta ampun. Karena kisah Uwais Al-Qarni mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, kisah Uwais Al-Qarni itu luar biasa. Yang dari Yaman itu jaraknya dari Mekah itu 450 kilo. Baktinya Uwais itu dia gendong emaknya itu dari Yaman itu. Kita nggak sempat ke Yaman. Dia gendong emaknya. Pulang pergi itu dari Yaman ke Mekah itu dia gendong emaknya. Sampai di Mekah itu ditanya oleh sahabat, apakah sudah terbalas budi baik emaknya ngandung itu? Belum apa-apa wes katanya. Walaupun dia gendong emaknya pulang pergi, ya naik haji itu. Jadi belum terbalas jasa emaknya itu, jasa dia mengandung kita 9 bulan 10 hari itu tidak ada balas. Ya, nah gitulah pengorbanan emak kita. Maka yang hari ini mungkin masih orang tuanya masih hidup, masih berkesempatan untuk minta maaf. Kalaupun yang sudah meninggal, kita minta ampun kepada Allah untuk disampaikan mohon maaf kita kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kesalahan kita diampun dan Allah orang tua kita ridho. Karena ridho Allah, ridho walidain. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Kalau murkanya Allah, kalau orang tuanya murka, Allah murka. Jadi doa orang tua itu, masya Allah, ya tidak ada yang tembok yang bisa menghalangi dahsyatnya doa orang tua kita itu. Maka kan kali Padang itu kan ada namanya Malin Kundang, ya anak durhaka. Itu jadi kisah yang juga Allah ingatkan pada kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Jika nanti Allah perintahkan kepada kalian untuk jangan menyembah selain pada Allah,
Dan dengan kedua orang tua maka berbuat baiklah. Jika nanti salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai pada usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan pernah kamu katakan dengan keduanya perkataan atau cis. Ketika orang tua kita nyuruh kita, manggil kita, nak tolong ambilin, nak, maknya apa, itu aja Allah sudah murka. Dan semua makhluk yang menyaksikan itu nyaksi nyumpahin kita, Bapak Ibu. Begitulah Allah untuk macam mana kita menghormati kedua orang tua. Bahkan Rasulullah bilang kalau memang boleh kita nyembah itu, kita sembahkan emak kita. Tapi karena tidak boleh, karena Allah melarang kita untuk menyembah selain kepada Allah. Tapi perintah Allah itu sembahlah Allah, jangan berbuat syirik. Dan dengan kedua orang bapak ibu bapakmu berbuat baiklah. Apalagi ini nih, macam Yuni ya. Sekarang bersyukur, berterima kasih. Yuni berkesempatan ya untuk damping mama untuk naik haji, bimbing mama tawaf, ya sa'i itu subhanallah. Ya, kalau Yuni ikhlas, tidak ada balasannya lain kecuali surga. Tidak ada balasannya kecuali surga. Kalau emaknya udah ridho, semuanya Allah ridho. Ya, semuanya balasnya. Kalau emak dah ridho, tidak ada balasan lain kecuali surga. Ibu-ibu, kuncinya di bapak. Kalau bapaknya ridho, insya Allah ibu tinggal pilih mau masuk surga dari pintu mana. Apa atau suami, Pak? Suami. Ya, nah ibu-ibu. Ya, nah kalau sekarang biasanya ngomong sama suami ngegas, ya tolonglah. Ya, ini memang maaf Bapak Ibu yang dalam kita dalam pergaulan sehari. Saya juga punya istri, punya anak. Ya ini mungkin kadang-kadang kebiasaan kita di rumah tangga ini, kalau dalam Islam itu mengajarkan karena ibu-ibu itu senang. Ibu tak silakan menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan yang rukun Islam itu, tidak sholat sunat, tidak sholat tahajud semacam itu, tidak Kalau ibu taat kepada suami, balasnya surga. Gampang ibu masuk surga. Tapi bagi kami laki-laki untuk masuk surga itu berat. Ada 3 tanggung jawab kami. Pertama kepada mak, kedua kepada istri, yang ketiga kepada anak perempuan. Dan kami belum bisa masuk surga kalau belum selesai urusan yang 3 ini. Saya taat suami. Kalau clear sama urusan mak sama istri, nanti kita clear belum urusannya. Kalau belum clear, belum bisa masuk surga. Apalagi dengan anak. Nah, anak kata pernah jadi dikisahkan ada anaknya yang masuk neraka, mak ayahnya calon masuk surga. Kata anaknya, tunggu ya Allah. Ya, jangan masukkan ayah dalam surga. Kenapa? Dulu ayah saya masih hidup dunia tidak pernah ngajar saya sholat, tak pernah saya ngajar ngaji. Jadi masukkan bapaknya ke neraka. Gara-gara tanggung jawab kepada anaknya enggak clear. Bapak Ibu yang saya Allah, mudah-mudahan kita di tanah suci ini masih berkesempatan kita untuk introspeksi nanti di Padang Arafah itu. Mudah-mudahan nanti kita semuanya bisa hubungan dengan kedua orang tua, suami istri juga bisa hubungnya akan lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin ini juga mengingat saya kalau cerita mak, cerita anak itu karena juga saya gampang nangisnya, apalagi kisah Rasulullah kecil. Karena saya merasa karena saya meninggal, ayah saya meninggal saya umur 3 tahun. Ya. Jadi saya bayangkan Rasulullah itu lahir, Pak. Rasulullah itu lahir, ayahnya tidak ada dalam 6 bulan dalam kandungan, dia sudah tidak punya ayah. 6 tahun dia sudah yatim piatu Rasulullah SAW. Kemudian dia dari kecil itu sudah diasuh oleh Halimah Tusadia, itu kampung Bani Sa'adah. Saya pernah ingin melihat di mana kampung Bani Sa'adah, tempatnya kecilnya Rasulullah SAW itu. Saya nggak kebayangkan ketika usul itu yang orang-orang kalau dia punya ayah kan dia berbahagia. Di hari raya dia dibeliin baju, ini kan mau lebaran Idul Adha. Orang yang punya ayah, punya ibu, dia bilang, mak beli baju baru, mak beli jam, beli sepatu. Bagi orang yang tidak punya ayah, dia mau ngadu ke siapa? Rasulullah itu dari kecil dari yatim. Ya, 6 tahun dah yatim piatu. Ya, hidup sama kakek. Kakek meninggal umur 8 tahun. Dipelihara oleh paman. Pamannya punya anak dan miskin lagi. Dibayangkan perjuangan Rasulullah SAW. Itulah rumahnya yang kemarin kita lihat. Itu disitulah Rasulullah lahir. Kelahiran Rasulullah SAW. Memang rumah itu tidak diapakan karena ada sebagian orang mengkultuskan itu macam mendewa-dewakan, disembah-sembah itu rumahnya. Sehingga orang Arab melarang itu. Sehingga kemarin kita diusir, nggak bisa kita ke terasnya pun nggak bisa. Ya, tempat kelahiran Rasulullah SAW. Nah, begitulah perjuangan Rasulullah dan Rasulullah
sangat sayang kepada kita, luar biasa sayang. Bahkan sampai detik-detik beliau menjelang ajal terakhir juga masih ingat pada umatku, macam mana umatku, macam mana umatku, macam mana umatku. Katanya Rasulullah, kata Jibril, umatku insya Allah nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang taat kepada orang tuanya masuk surga, yang taat kepada suaminya juga masuk surga. Tapi yang nanti yang ingkar masuk neraka. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang masuk surga semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan itulah nanti bahan untuk kita introspeksi diri selama kita di wukuf di Padang Arafah. Saya yakin ya kita ini banyak sekali dosanya, saya terutama banyak sekali dosanya. Ya, dosa kepada kedua orang tua, dosa kepada anak istri, mungkin tanggung jawab kita tidak harus menjadi tanggung jawab kita, itu kita lepas dari tanggung jawab kita kepada anak-anak. Ya, hari ini saya punya anak 5 masih sekolah semua. Nah, ini juga menjadi beban buat saya. Ya, mudah-mudahan semua anak-anak kita menjadi anak yang soleh, Bapak Ibu yang terima Allah. Mungkin itu saja, mungkin tambahan dari saya.